Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan review aplikasi SPP Sikola ya. Nah, jadi aplikasi ini sebenarnya aplikasinya bagian dari aplikasi Sikola ya. Jadi dia itu ngambil data-data siswanya. Nanti kan yang akan melakukan pembayaran ini siswa. Nah, jadi si data siswanya itu nanti ngambilnya dari aplikasi database siswa, atau ya dalam hal ini kita ngambilnya dari aplikasi Sikola. Nah, jadi aplikasi ini nantinya itu sebenarnya bisa dijalankan secara offline asal terhubung ke internet atau asal terhubung ke gateway-nya si Sikolanya, jadi ke REST API-nya Sikola. Nanti jadi si aplikasi ini harus terhubung ke REST API-nya Sikola untuk mendapatkan data-data siswanya gitu ya. Nah, ini untuk bagian dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa melihat total inputnya yang udah diinputkan oleh bendara itu ada berapa juta atau beratus juta ya. Nah, ini total tagihannya itu berapa, total tagihan misalnya ada 12 tagihan. Dari 12 tagihan itu berapa total jumlah semua tagihannya gitu ya. Nah, ini daftar tagihannya. Dashboardnya seperti ini, sangat sederhana, ini masih sangat sederhana ya, tapi fungsionalitasnya sih menurut saya tetap fungsionalitasnya itu menurut saya udah cukup gitu, walaupun memang ini ya dashboardnya sederhana, tampilannya sederhana. Nah, oke, langsung saja. Pertama di sini ada dashboard sinkronisasi. Nah, ini sinkronisasinya ini untuk mensinkronkan data siswa dan data bendahara di sini. Data bendahara atau tata usaha yang mengelola di aplikasi ini nantinya yang akan ditambahkan oleh admin. Nah, ini data siswa untuk data siswa yang udah disinkronkan. Nah, pertama kita sebelum melakukan pembuatan pembayaran, di sini reviewnya ya. Jadi kita buat dulu daftar pembayaran. Di bagian daftar pembayaran kemudian klik buat. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan daftar pembayarannya seperti ini. Oke. Nanti di sini ada nama pembayaran, kemudian kode pembayarannya apa, kemudian jumlah pembayarannya berapa. Kemudian kalau misalnya ini dikhususkan untuk kelas tertentu, ini perlu dipilih kelasnya gitu. Nah, oke, sebelumnya, jadi sebelum membuat daftar pembayaran kita harus sinkronkan dulu data siswanya ya. Nanti kita akan explore lagi ya. Pertama harus sinkronkan data siswanya dulu. Nah, di sini misalnya kita pilih kelasnya dulu. Di sini misalnya 11A. Saya pilih, kemudian klik pilih kelas di sini. Oke. Nah, jadi sebelum ini ya, bentar dulu ya. Sebelum menyinkronkan data data siswanya, kita sinkronkan dulu kelasnya. Kita klik simpan kelas di sini. Oke. Jadi dia ngambil dari aplikasi sekolah untuk data kelasnya, dipindahkan ke aplikasi SPP. Nah, selanjutnya kalau udah kita sinkronkan data kelasnya, misalnya 11A, di sini kita pilih kelas. Kemudian selanjutnya kita simpan, kita tambahkan ke database si SPP-nya. Kita tampilkan semuanya di sini. Kemudian kalau udah kita klik simpan data. Oke. Nah, data siswa berhasil disinkronkan untuk kelas 11A. Kita lihat di sini bahwa data siswanya ada semuanya udah ada gitu. Oke. Nah, jadi dia ngambil untuk ininya ya, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kelas ya. Nah, kalau udah disinkronkan, kita sinkronkan untuk tata usahanya. Klik tata usaha atau bendahara ya di sini. Nah, si tata usaha ini juga akunnya ini ditambahkan atau di get dari aplikasi sekolah melalui REST API gitu. Jadi ini memang saling terhubung gitu. Nanti mungkin banyak lagi, ada SKL, ada aplikasi untuk tugas gitu. Jadi memang nanti sekolah rencananya akan saling terhubung gitu ya. Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang satu produk dengan aplikasi sekolah, jadi supaya lebih gampang gitu untuk integrasi atau komunikasinya. Nah, ini teman-teman bisa pilih mana yang mau ditambahkan. Misalnya kita tambahkan ini ya, yang ini aja ya. Oke, kita klik simpan akun. Oke.
Udah selesai, kita kembali. Nah, oke, kalau udah disinkronkan, tadi bisa, kalau belum ada daftar pembayarannya bisa buat dulu daftar pembayarannya di sini. Oke. Kalau belum ada daftar pembayarannya di kelasnya, sudah disinkronkan, kita pilih ya. Nah, ini untuk buat daftar pembayarannya. Nah, di sini ada riwayat. Jadi ada inserted, edited, deleted ya. Di sini ada inserted, deleted. Jadi ini tuh untuk riwayat yang mengedit data pembayarannya gitu. Jadi misalnya kalau si tata usaha melakukan edit, hapus, delete, itu bakal ketahuan oleh si admin gitu. Siapa yang melakukan delete pembayaran, siapa yang melakukan perubahan pembayaran. Nah, ini bisa dilihat di riwayatnya, di riwayat daftar pembayaran. Jadi ada inserted, edited, dan deleted. Nah, ini ketahuan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran. Namun pembayaran ini kita bisa membuat pembayaran, melihat semua pembayaran, melihat pembayaran berdasarkan siswa, melihat pembayaran berdasarkan petugas yang menambahkan pembayaran. Kemudian di sini ada arsip pembayaran. Nah, arsip pembayaran ini digunakan untuk mengarsipkan data-data pembayaran. Kalau udah selesai, misalnya per tahun tutup buku, nah ini diarsipkan gitu. Nah, ini buat pembayaran, untuk membuat pembayaran, semua pembayaran, untuk melihat semua pembayaran. Nah, ini untuk berdasarkan per siswa. Nah, langsung saja kita coba untuk buat pembayaran. Klik di sini. Dan oke, kita pilih di sini jenis pembayarannya apa yang mau ditambahkan, misalnya AKMI ya di sini, atau PAT ya. Atau apalah, terserah, UAS atau apa ya di sini ya. Nah, ini ngambilnya dari data pembayaran yang udah kita buat. Nah, ini di sini ada tryout dan lain sebagainya ya di sini. Nah, misalnya di sini kita tryout, kemudian kita bisa pilih kelas kalau mau ditambahkan semua per kelas ya. Misalnya 11A di sini kita pilih dulu. Kemudian pilih di sini tryout, kita cari pembayarannya. Nah, tryout. Kemudian kita tampilkan semua. Nah, saya mau tambahkan semua siswanya ke data pembayaran tryout ya. Kita tinggal klik-klik aja di sini, klik. Atau pilih yang memang ini, karena untuk contoh saya pilih semuanya aja gitu. Jadi ya sangat mudah. Kalau misalnya ininya satu sama lain aplikasinya nanti bisa saling terhubung, kan nanti enak, bisa dua arah gitu. Maksudnya dari aplikasi sekolah juga bisa mendapatkan data dari SPP-nya. Kemudian nanti si siswanya itu bisa mencetak data pembayaran yang udah ditambahkan, bisa meriksa, kemudian bisa cetak bukti pembayaran elektroniknya ya di aplikasi sekolahnya. Nah, kita udah selesai. Jadi artinya itu si bendahara atau di sini admin menambahkan jenis pembayaran tryout kepada siswa-siswa yang sudah ditandai di sini. Nah, untuk tryout nilai pembayarannya sudah ditentukan sebelumnya berapa harganya gitu. Nah, kita kalau udah selesai di sini kita klik simpan ya. Di sini klik simpan. Maka pembayaran berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat pembayaran yang sudah berhasil ditambahkan, kita lihat pembayaran, kemudian semua pembayaran. Nah, di sini nantinya akan muncul semua pembayaran ya yang udah dilakukan. Nah, kalau admin di sini saya kosongkan. Kalau misalnya ditambahkan oleh TU, dia akan ada muncul di sini namanya kalau udah dibuat profilnya ya. Nah, di sini ada jenisnya tryout, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian juga kita bisa bisa melakukan hapus atau mengarsipkan pembayarannya. Di sini nanti dijelaskan di bagian untuk TU-nya ya. Nah, kita juga bisa melakukan filter, kemudian jenis pembayarannya apa di sini. Nah, misalnya kelasnya kelas 11A, jenis pembayarannya apa di sini, misalnya infak. Nah, kita klik pilih di sini. Maka di sini akan kalau ada pembayaran infak, maka akan muncul di sini gitu. Tapi kalau tidak ada, tidak muncul karena kan belum diisi. Nah, kalau tadi kan cuma mengisi tryout. Kalau tryout di sini klik tryout, kemudian pilih.
maka filter berdasarkan pembayaran tryout yang berada di kelas 11A. Oke, nah, kita bisa ke print ke cetak ke PDF, backup ke PDF, CSV atau Excel ya di sini. Oke, kalau udah ini bisa di reset atau dibiarkan bisa aja ya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa melihat data pembayaran berdasarkan siswa ya. Nah, ini berdasarkan siswa, ini kita bisa pilih kelasnya, misalnya kelas 11A tadi kan 11A, kita lihat misalnya Jajang Lukas. Atau kalau misalnya jenis pembayarannya tidak dimasukkan, maka si aplikasi akan menampilkan seluruh daftar pembayaran berdasarkan nama siswa Jajang Lukas yang berada di kelas 11A gitu. Kalau di sini ditampilkan, maka hanya tampilkan pembayaran yang jenis pembayaran ini saja. Tapi kalau dibiarkan, ini akan menampilkan seluruh pembayaran berdasarkan nama siswa tersebut. Di sini ada menampilkan data pembayarannya. Di sini ada NISN, nama, kelas, tryout, kemudian siapa yang menambahkannya di sini admin. Kemudian kapan tanggal dibuatnya, di sini ada tanggal dibuatnya jam 9 ya. Nah, oke, kita reset lagi dan masih banyak sih ini fiturnya ya. Nah, ini berdasarkan petugas, berarti kita nambahin data berdasarkan petugas. Oke, misalnya kelasnya siapa 11A, yang nambahinnya siapa di sini Tatang Haryadi ya. Tadi yang ditambahkan cuma satu bendahara. Kita bisa klik, kemudian nanti akan muncul pembayaran berdasarkan yang ditambahkan oleh Tatang Haryadi itu. Oke, kita udahlah biarkan ini ya. Ini hanya untuk penjelasan, ini untuk arsip pembayaran, untuk tutup buku. Dan ini yang terakhir adalah riwayat ini siapa yang menambahkan dan siapa yang menghapus di sini ya. Kalau tadi data pembayaran ini siapa yang menambahkan, mengedit dan menghapus ya. Karena di sini sebenarnya untuk pembayarannya sendiri tidak ada edit. Kalau udah ditambahin itu gak bisa diedit. Cuma adanya adalah delete ya. Kalau di delete bisa diganti, tambahin lagi. Nah, ini siapa yang udah menambahkan di sini akan ada di dalam riwayat. Oke. Nah, ini yang nambahin adalah admin ya. Kita juga bisa clear riwayatnya di sini kalau udah selesai ya. Nah, oke, selanjutnya udah ya itu tadi. Nah, ini adalah menu cetak ini untuk kwitansinya. Kita lihat semua pembayaran di sini. Nah, untuk mencetak pembayaran bisa per kelas atau per siswa ya. Di sini cetak kwitansi ada bisa per semua pembayaran atau per siswa. Nah, misalnya di sini nilai pembayaran yang akan saya cetak di sini adalah Zaskia Lesta. Kita klik di sini, kemudian pilih cetak kwitansi, kemudian klik. Maka nanti akan ada kwitansinya seperti ini. Ya, bukti pembayaran. Nah, di sini nanti akan muncul lunas gitu. Nama pembayarannya apa, jumlah pembayarannya berapa, kemudian nanti ada bendaharanya di sini. Kemudian nama siswa, kelas, ID bayarnya berapa, tanggal bayarnya berapa. Jadi memang kalau dari segi ininya manual ya. Manual itu artinya yang nambahinnya tetap si admin atau bendahara gitu. Nggak pakai payment gateway, tapi mungkin kedepannya ini bisa pakai payment gateway gitu, jadi otomatis gitu nambahinnya. Nah, nantinya si bukti pembayaran ini bisa dicetak di aplikasi Sikolanya gitu. Si siswa bisa langsung ngecek kalau dia udah melakukan pembayaran, kemudian ngeprint ini data lunasnya. Jadi menurut saya ya lebih gampang lah kalau misalnya daripada kita manual pakai kwitansi biasa. Nah, ini kwitansinya mungkin bisa disebut kwitansi elektronik, jadi lebih mudah gitu ya, tinggal print aja. Kita juga bisa printnya banyak, bisa di sini kita tambahin misalnya 4 data atau 5 data, kita pilih cetak kwitansi, kemudian kita pilih. Nah, oke. Akan muncul seperti ini ya data pembayaran ya. Oke. Nah, tadi itu ini untuk per semua pembayaran ya. Ini bisa diaktifkan lah filternya, sama aja seperti sebelumnya. Nah, ini bisa juga per siswa. Nah, per siswa ini kita bisa lihat sama kayak sebelumnya.
misalnya 11A, nanti pilih Jajang Lukas, kita klik pilih, maka akan tampil daftar pembayaran berdasarkan Jajang Lukas. Kita bisa pilih cetak juga di sini nama pembayaran. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ya, di dashboardnya kalau misalnya udah kita nambahin pembayaran akan muncul total input. Nah, misalnya total input tadi yang udah ditambahkan dari tryout itu berapa tadi? Tryout itu adalah 425.000 kali 35 siswa. Berarti total inputnya adalah 14.875.000. Nah, oke. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita tampilkan per kelas 11A. Misalnya kita pilih di sini, akan muncul data pembayaran kelas 11A ya. Oke. Seperti ini, lumayan banyak sekali ya. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu. Selanjutnya apalagi ya? Ini udah dashboard. Mungkin untuk pengguna, si siswa sendiri nggak bisa login dari aplikasi ini, tapi nanti login untuk ngeceknya dari aplikasi Sikola ya. Jadi dia itu nggak ada akses ke SPP-nya. Jadi ini untuk admin dan si TU. Walaupun memang bisa saya integrasikan ya, tapi memang konsepnya seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada menu untuk ini. Nah, kita selanjutnya kita lihat untuk di dashboard dashboard ini ya, dashboard bendahara ya. Kita lihat dashboard bendahara di sini untuk TU-nya ya. Kita masuk di sini, kita klik jangan simpan. Nah, di si bendahara ini nantinya tampilannya sama, cuma menu-menunya beda ya, aksesnya. Dia itu cuma bisa ini ya. Kita bisa melihat total inputnya, bisa buat melihat ini ya, melihat data pembayaran yang sudah masuk di sini, yang sudah dibuat. Kemudian kita kembali lagi. Di sini bisa melihat total tagihan. Kemudian si TU ini juga bisa membuat nama pembayaran baru atau menghapus pembayaran ya di sini. Nanti kalau si TU melakukan sesuatu, mengubah daftar pembayaran yang ada di sini, si admin bisa tahu di bagian riwayat perubahannya gitu. Jadi si TU nanti bisa nambahin daftar pembayaran di sini. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk melakukan input pembayaran, kita bisa klik input pembayaran dari si TU-nya. Kita sama saja seperti di admin tadi, kita pilih misalnya kelasnya 11A, atau gak usah dipilih juga gak apa-apa, langsung di sini dari paginasi halamannya di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya tidak mau pakai filter ya, nah di sini nanti pakai paginasi di sini. Nah, oke, misalnya Roni Lesta ya, kita klik, kemudian di sini kita tambahkan path dan kita klik simpan. Oke, pembayaran sudah ditambahkan, kembali. Nanti akan muncul di total input di sini. Nah, Roni Lesta ada ya. Jenis pembayarannya adalah PAT. Oke. Nah, ini bisa hapus, bisa mengarsipkan. Jadi kalau udah tutup buku, ini bisa diarsipkan ya. Jadi data pembayaran yang dibersihkan adalah pembayaran yang sudah diarsipkan. Jadi kita arsipkan dulu, baru nanti bersihkan pembayarannya. Oke, jadi seperti itu untuk cetak di TU. Ini memang belum saya tambahkan, atau memang konsepnya seperti ini karena nanti yang cetaknya ada di admin. Dia ini cuma nambah-nambahin data pembayaran aja gitu. Walaupun bisa saya tambahin, cuma memang konsepnya sementara si TU ini nggak bisa cetak untuk bukti kwitansinya gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian untuk ini ya, aplikasi SPP atau ISPP Sikola ini.
untuk sistem pembayaran ya di sekolah. Teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini dari paket aplikasi sekolah ya. Jadi kalau teman-teman beli aplikasi sekolah ini juga dapat aplikasi SPP, kemudian ada juga tambahan aplikasi PPDB 5 Pro ya. Jadi ya komplit lah. Nanti mungkin si PPDB-nya juga bisa diintegrasikan dengan sekolah. Jadi kalau udah daftar, ada yang daftar di PPDB, nanti datanya otomatis bisa ditambahkan ke aplikasi sekolah gitu. Jadi nanti bisa saling terhubung, ada SKL, ada apa, tapi nanti datanya terpusat gitu. Jadi nggak terpisah-pisah dan beda-beda gitu, nggak harus buat lagi, kan repot lagi nanti kalau misalnya beda aplikasi harus impor lagi dan lain sebagainya, jadi repot. Nah kalau pakai aplikasi sekolah ini nanti ada produk-produk aplikasi di bawahnya yang bisa saling terhubung, atau kalaupun beda dengan aplikasi lain ya mungkin kita bisa buatkan menggunakan REST API PHP yang sederhana supaya bisa terhubung dengan jenis aplikasi lain, misalnya Laravel atau kode Igniter. Nanti saya buat, saya cuma perlu lihat struktur database-nya, nanti bisa dibuatkan gitu REST API PHP-nya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih untuk ininya ya. Jadi kurang lebih seperti itu review dari aplikasi SPP Sekolah ini. Terima kasih, saya Ahmad Jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.